Yamaha telah mengerjakan inovasi baru untuk unit elektronik Magneti Marelli selama lebih dari 1 tahun. Di antaranya, Kepala Teknik Massimo Max Bartolini yang memprakarsai proses ini saat pindah dari Ducati ke Yamaha. Proses ini dimulai selama tes musim dingin menjelang musim 2024. Namun, seperti yang telah ditekankan oleh Fabio Quartararo beberapa kali, ini adalah proses yang panjang. Dalam konteks ini, bergabungnya Jack Miller ke tim Pramac menjadi hal yang menarik. Saat pembalap Australia itu beralih dari Ducati ke KTM pada akhir 2022, ia juga membawa ide-ide baru, terutama di bidang elektronik. Pertanyaannya adalah, apakah Miller juga bisa membantu para insinyur Yamaha dengan pengalamannya? Pembalap berusia 30 tahun itu mengaku yakin bisa membantu Yamaha dalam hal elektronik. Contohnya dalam hal penggunaan kontrol traksi dan sejenisnya untuk melihat seberapa besar pengaruhnya dalam balapan. Menurut Miller, ide pengaturan elektronik di area itu adalah sesuatu yang benar-benar baru bagi Yamaha. Miller bahkan menambahkan bahwa saat ini Yamaha dapat menganalisis hal ini dan mencoba memahami bagaimana manajemen mesin dapat disesuaikan dengan gaya balap masing-masing pembalap dengan lebih baik. Yamaha tidak lagi tertinggal jauh dalam hal kecepatan tertinggi. Di Argentina, mereka hanya tertinggal sekitar 4 km per jam dari Ducati. Seperti yang sudah dikatakan Quartararo, mesin tidak lagi menjadi masalah terbesar. Namun, masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki di bidang pengaturan elektronik. Perluasan menjadi 2 tim dengan 4 pembalap juga membantu dalam hal ini. Hal ini memungkinkan kami untuk mencoba lebih banyak hal. Dengan demikian, mereka mendapatkan lebih banyak wawasan. Tentu saja, tim Pramac juga memiliki banyak pengalaman dari Ducati. Pertukaran dalam struktur Yamaha yang sudah mapan sudah berjalan dengan sangat baik. Marc Marquez menjadi unggulan utama untuk memenangkan MotoGP Amerika 2025 di Circuit of the Americas atau COTA akhir pekan ini. Selain sedang on fire setelah menyapu bersih 2 seri awal MotoGP 2025, Marc Marquez juga punya sejarah bagus di trek sepanjang 5,5 km ini. Dari 11 edisi sejak pertama digelar 2013 silam, Marc Marquez memenangkan 7 balapan di antaranya. Bahkan 6 secara beruntun pada 6 gelaran awal. Seolah tidak ada pembalap yang akan bisa mengalahkannya di COTA. Namun, pada 2019 dia gagal menang lantaran terlalu memaksakan diri saat memimpin hingga akhirnya crash. Setelah pembatalan balapan karena COVID-19 pada 2020, Marquez kemudian berhasil menang lagi pada 2021. Setelah itu, rider bernomor 93 tersebut tidak menang lagi. Pencapaian terbaiknya hanya saat finish kedua pada edisi 2024 lalu. Namun, dengan dukungan teknis yang maksimal tahun ini, pembalap asal Spanyol ini diprediksi kuat untuk memenangkan balapan akhir pekan ini. Sebenarnya ada sebuah rahasia umum soal penyebab Marquez hampir selalu tampil kompetitif di MotoGP Amerika. Karakter COTA memang favoritnya, dan kebetulan pembalap lain tidak sebagus dirinya saat balapan di trek semacam ini. COTA sendiri merupakan salah satu dari sebagian kecil trek yang putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Contoh lain trek yang arah putaran balapannya berlawanan arah jarum jam adalah Sachsenring, di mana Marquez juga menjadi pembalap paling kompetitif di sana. Kekuatan Marquez di trek dengan layout seperti ini karena pembalap 32 tahun tersebut memiliki skill menikung ke kiri di atas rata-rata pembalap lain. Rahasianya adalah Max sangat sering latihan flat track sejak kecil, di mana treknya memiliki arah putaran berlawanan arah jarum jam atau dominan ke kiri. Dengan grip yang minimal pun, Marquez mampu melibas tikungan ke kiri lebih kencang daripada kebanyakan pembalap. Tahun lalu banyaknya sempat mengungkap bahwa Marquez di beberapa tikungan ke kiri mampu memiringkan tubuhnya 4 hingga 5 derajat lebih miring dari kebanyakan pembalap. Hal itu membuatnya bisa melibas segala jenis tikungan ke kiri dengan lebih kencang dari pembalap lainnya. CEO Aprilia Massimo Rivola belakangan mengutarakan usulan terkait peraturan MotoGP.
Rivola diketahui ingin membuat peraturan baru yang memungkinkan para pembalap yang cedera bisa melakukan tes secara privat sebelum kembali membalap. Jika aturan ini disetujui dan langsung diterapkan, tentu Aprilia dan pembalapnya Jorge Martin akan sangat diuntungkan. Mengingat Martin mengalami cedera yang membuatnya melewatkan serangkaian tes dan beberapa seri awal MotoGP. Permintaan Rivola itu pun mendapatkan penolakan dari beberapa pihak, termasuk Ducati dan pembalap mereka Marc Marquez. Tak cuma itu, pembalap ramek Yamaha Jack Miller juga memberikan bantahan tegas soal usul Aprilia tersebut. Miller bahkan menegaskan bahwa dari dulu sampai saat ini tidak ada aturan MotoGP yang seperti itu. Sementara itu, Marc Marquez memberikan penolakan lebih halus dengan menyebut bahwa aturan itu sebenarnya bagus, tapi jika diterapkan mulai musim berikutnya. Terkait berbagai kisruh terkait permintaan Aprilia tersebut, bos KTM Tech3 Hervé Foncarral mengungkap pendapatnya. Foncarral tampaknya tak keberatan. Ia memahami mengapa Rivola meminta hal itu. Meski begitu, perubahan aturan tentu tetap membutuhkan persetujuan semua pabrikan. Meskipun sepertinya tidak akan ada perubahan pada tahun 2025, Foncarral tidak menutup kemungkinan peraturan ini akan berubah pada tahun 2026 mendatang. Pertarungan kelas dunia akan kembali dijalani pembalap Indonesia Aldi Satya Mahendra pada ajang prestisius World Super Sport. Pejuang semakin di depan yang mengusung Yamaha Blue Guru Evan Bros Team itu telah siap menghadapi tantangan putaran 2 yang akan berlangsung di sirkuit Portimao, Portugal 29 hingga 30 Maret. Dia bertekad mendapatkan hasil lebih baik dari seri perdana sekaligus menambah poin untuk menaikkan posisi di klasemen. Portimao bukan lintasan baru bagi Aldi. Dia pernah menjajal trek tersebut saat dalam perjalanan menuju gelar juara dunia World Super Sport 300 2024. Kali itu pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia itu finish 10 besar masing-masing di urutan 6 dan 8 2 race. Pada tahun pertamanya bersaing di World Super Sport, Aldi merasakan lagi sirkuit Portimao dalam tes menggeber Yamaha R9 yang menghasilkan sejumlah perbaikan dari berbagai aspek. Sirkuit Portimao memiliki panjang 4,6 km dengan 15 tikungan, 9 tikungan ke kanan dan 6 ke kiri. Berkarakter naik turun dengan beberapa tikungan tajam sehingga sangat menantang untuk ditaklukkan para pembalap. Hal ini termasuk Aldi yang akan merasakan lagi panasnya pertarungan di level World Super Sport yang menghadirkan para pembalap berprestasi dunia. Berpredikat rookie tidak membuatnya gentar, namun menjadi motivasi untuk menampilkan performa optimal.